ya Ibu, diambil waktu Ibu sebentar. Ya. Kebetulan saya ada tugas untuk mewawancara beberapa kepala sekolah Bu terkait dengan praktik pengambilan keputusan. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu? Boleh, tapi sambil jalan juga kerja saya ya. Ya, oke Bu, enggak apa-apa Bu. Ya, kita tangannya harus selesai dulu nih. Iya, enggak apa-apa Bu. Oke, Nah, yuk. begini Bu, selama Ibu menjadi kepala sekolah di SMA Negeri 5 Pekanbaru, adakah suatu masalah yang Ibu hadapi sebagai pemimpin di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Jika ada, boleh nggak Ibu menceritakannya kepada saya beserta cara penyelesaian masalah tersebut? Oke, baik. Nah, jadi yang namanya kehidupan itu kita tak pernah lari dari masalah. Iya. Nah, selalu ada masalah. Cuma sekarang tergantung kita bagaimana kita menyikapinya Masalah tersebut masalah Ibu. tersebut, ya. Karena ya istilahnya kita tidur aja bermasalah, Iya, iya. apalagi kita bekerja. Yang Nah, jadi artinya selama saya melakukan kegiatan di dalam fungsi sebagai kepala sekolah itu, ya masalah-masalah yang dihadapi itu selalu kebanyakan hubungannya dengan siswa. nah, contohnya gimana tuh? Nah, jadi kalau dengan siswa misalnya contoh, ada yang siswa karena dia ingin antara proses akademik dengan prestasinya sejalan, nah sehingga dia menginginkan kedua-duanya tercapai. Nah, sementara komunitas hubungannya antara akademik dengan prestasi itu lokasinya kan berbeda, tempatnya berbeda, sehingga kan akhirnya jadi masalah. Anak pengennya jalan, Tetap mencapai lombanya kedua-duanya, sementara sekolah juga. sekolah harus mengikuti aturan-aturan. Karena sekolah punya aturan ya Bu. Ya, aturan, dan tempat latihannya juga dia punya aturan. Iya. Nah, jadi sekarang bagaimana kita mengatasi itu? Nah, itulah yang kita buat suatu kesepakatan, gitu kan. Nah, seperti contohnya di kelas ibu. Nah, kelas ibu kemarin kan ada juga anak yang bermasalah. Iya, Nah, ada. anak secara pribadi, secara keinginan dia tetap mau sekolah. Iya. Tapi Sementara secara dia fisik dia tidak mampu untuk datang ke sekolah. Tidak datang karena dia kan memang tidak sehat. Iya. Nah, Karena dia kondisi badannya itu tidak bisa untuk duduk lama di dalam kelas. Sementara durasi kita di sekolah dari jam 7 sampai jam 16 itu Betul. kurang 15. Nah, jadi kita kan mau mematahkan semangat anak, kita mengatakan dia tidak bisa untuk melanjutkan sekolah kan tidak mungkin. Iya. Karena Jadi apa? keputusan Ibu Ya. di situ Nah, jadi di situ waktu itu kita runding antara anak, orang tua, wali kelas, sama guru mata pelajaran. sama guru BK juga waktu itu. Ya. Dan wakil kepala sekolah ya Bu. Ya. Nah, kesepakatannya waktu itu kan kita ambil. Nah, selagi anak bisa mengikuti proses, walaupun dia tidak harus datang ke sekolah, dia masih bisa terima. Berarti dengan proses waktu itu kita ambil, Ibu ambil Iya. keputusan dengan daring ya Bu. Daring dia belajarnya. Iya. Nah, dan guru-guru juga siap membantu anak itu dengan melaksanakan proses pembelajaran daring. Iya. Nah, tuh Nah, kan. keputusannya itu solusinya sangat Iya. bagus ya Bu ya. Dan orang tua dia punya perhatian. Nah, perhatiannya itu tadi. Jadi kalau misalnya ada tugas-tugas yang harus dipukul, yang harus dia serahkan, Orang tuanya juga dibuat. bola istilahnya Bu. Nah, orang tuanya siap untuk mendukung. Nah, sehingga akhirnya kan tidak menjadi masalah. Oke. Nih lanjut nih Bu. Nah, jadi begini, dalam modul kami pelajari dalam kegiatan gerak guru penggerak ini ada dua jenis dilema Bu, yaitu dilema etika dan dilema etika itu adalah dilema kebenaran lawan kebenaran, dan satu lagi bujukan moral yang merupakan kebenaran lawan kesalahan. Nah, di sini menurut Ibu bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang muncul ini, mana yang berupa dilema etika dan mana yang berupa bujukan moral? Jadi kalau dilema etika itu kan yang benar sama benar. Iya. Artinya sebetulnya kan situ tidak ada masalah, karena dia sudah berbuat yang benar. Iya. Nah, mungkin Yang bujukan. menjadi kendalanya itu prosesnya. Nah, jadi prosesnya walaupun yang dilakukan itu benar, mungkin prosesnya kurang benar.
prosesnya yang kurang benar, Mm-mm. nah tentu kita harus lihat akar masalahnya di mana. Akar masalahnya ya Bu ya? Iya, akar masalahnya itu di mana. Iya. Nah, dari akar masalah itu nah kita coba telaah, kita analisa, baru kita buat keputusan. Oh, Apa yang jadi kita lakukan. ditelusuri dulu ya Bu Ya, ya akar masalahnya apa. Iya. Ditelaah, setelah itu baru Ibu ambil keputusan. Buat keputusan. Nah, kalau yang Rujukan moral. rujukan moral tadi itu kan udah jelas pertentangan. Iya, yang satu benar, yang satu salah. Nah, logikanya yang salah tuh harusnya kan dia harus menyadari Iya, yang iya. dilakukan itu memang tidak baik. Ya. Sekarang bagaimana kita menyadarkan bahwa yang dia lakukan itu tidak benar, lalu itu kan pakai proses. Iya. Nah, jadi kita pertama harus rangkul dia. Nah, yang kedua kita harus cari informasi-informasi yang betul-betul menyatakan bahwa yang dia buat itu salah. Iya, iya. Nah, yang ketiga nanti kita coba komunikasi. Komunikasi ya, Bu ya? Komunikasi, kita bawa pihak-pihak yang terkait. Nah, kemudian dari situ kita saling memberikan masukan-masukan. Nah, sehingga nanti yang salah itu dia menyadari bahwa yang dilakukannya itu memang kurang baik. Oke. Nah, dan yang benar pun kita juga harus ingatkan bahwa yang namanya kebenaran itu kan tidak selalu mutlak. Nah, bisa aja benar itu hanya untuk sesaat. Nah, gitu kan. Nah, jadi artinya apa? Dia tidak bisa harus merasa puas bahwa apa yang dilakukan itu memang sudah yang terbaik. Nah, dia juga harus menyadari. Nah, yang namanya manusia itu, yang namanya kehidupan kan pasti ada positif negatifnya, pasti ada plus minusnya. Nah, jadi artinya dia juga harus menyadari kalaupun ada kekurangan kawan, dia harus memahami. Nah, kalaupun itu merupakan kelebihan dia harus bisa berbagi. Oke, udah ada langkah-langkah dan prosedurnya ya Bu ya, Ya. dalam selama ini yang Ibu lakukan untuk mengambil keputusan, gitu ya Bu? Ya. Oke, kita lanjut nih Bu ke pertanyaan berikutnya. Hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, jadi untuk menyelesaikan kasus-kasus dilema etika itu, nah, saya kan selalu mengajak ya kawan-kawan yang ada dalam lingkungan kita, Stakeholder. baik sebagai guru, sebagai tim atau sebagai wakil. Nah, dari situ nanti kita telah bersama-sama kita minta saran dan pendapat. Nah, kemudian dari saran dan pendapat itulah kita membuat suatu keputusan. Oke. Nah, sehingga secara otomatis ya saya tidak mau suatu keputusan itu mutlak adalah keputusan pas sekolah. Iya, dengan artinya keputusan bersama gitu ya Bu, Iya. dimusyawarahkan gitu ya Bu. Iya. Oke, bagus sekali Bu. Nah, selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah aturan atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apa Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Dan bentuk dan prosedurnya seperti apa Bu yang Ibu jalani? Jadi kalau yang menambahkan masalah, ya dia kalau semakin dibiarkan dia semakin berkembang deh. Oh, Nah, jadi harusnya kalau pas ada masalah kita harus selesaikan saat itu. iya. Nah, jadi Nggak usah menunggu waktu ya Bu? harus. Nah, supaya masalah itu tidak melebar. Iya. Jadi di Dan saat tidak itu kita berlarut-larut ya harus- Bu? Ya, di saat itu kita harus selesaikan. Oh, Nah, supaya dia bisa selesai dengan baik, ya itu tadi pelajari dulu masalah itu kenapa. akar masalah penyebabnya itu apa ya Bu ya? Dari Ya. kedua belah pihak gitu ya Bu? Terus kira-kira nanti siapa yang terkait dalam Siapa yang masalah terlibat? itu, yang terlibat. Nah, itu kita libatkan semua untuk mencari solusinya Iya. dan untuk memahami masing-masing. Jadi tidak Tidak perlu perannya. mengulur-ulur waktu ya Bu? Tidak perlu kalau dulu membantu akhirnya memperlebar masalah, Iya. Nanti diperbesar. Oke, terima kasih Bu. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Nah, jadi untuk mempermudah saya itu kan semuanya kita dalam bentuk tim. Ya, jadi tim itu saya fungsikan. Nah, tim itu kan semuanya Tidak berjenjang. berjalan sendiri ya Bu? Tim itu kan berjenjang. Pakai tim. Nah, jadi
dari jenjang pertama, jenjang kedua, jenjang ketiga semua punya aturan. Nah kalau itu sudah kita lakukan, nah saya pikir nggak ada yang jadi masalah lagi. Oh itu ya. Dan otomatis dia bisa terselesaikan. Oke, terima kasih Ibu. Nah ini pertanyaan terakhir nih Bu. Ya. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Nah, ya, kuncinya itu tadi ya. Satu, kita menyadari fungsi dan peran masing-masing. Nah, yang kedua, kita juga harus memahami bahwa kita ini saling berhubungan, Ya, saling ketergantungan. saling ketergantungan. Jadi kita tidak bisa egois. Ya, ya, ya. Dan kita tidak bisa mengatakan bahwa semua itu kan harus menurut aku. Nah, jadi kalau kita bisa saling memahami, saling memberi, nah, semua itu pasti akan terselesaikan dengan baik. Oke, baik. Jadi kalau di sini bisa ya disimpulkan kalau dalam mengambil keputusan itu kita mencari akar permasalahannya dulu, terus Ibu nanti akan melibatkan tim-tim yang terlibat, termasuk wakil kepala sekolah, pokoknya dengan timnya, tim-tim yang terlibat, dan Ibu juga apa namanya nih, melihat yang pertama tadi melihat akar permasalahannya ya Bu ya. Ya. Nah jadi supaya keputusan itu tidak melebar kemana-mana, apa namanya nih, waktunya itu diambil, apa namanya, tidak diulur-ulur waktunya, langsung diambil keputusan secepat mungkin, maksudnya diproses secepat mungkin gitu ya Bu. Ya. Oke, terima kasih banyak atas waktu Ibu. Nah, Dan sebelum kita akan lagi, nah, yang paling penting adalah kita tuh. iya Bu. Nah, ini kan Ibu juga sebagai seorang guru nih. Iya. Sebagai seorang guru, itu kita menyadari bahwa kondisi guru sekarang itu Iya. dengan guru zaman dahulu, nah, itu kan jauh berbeda. Iya, iya, Karena iya. anak yang kita ajaran sekarang ini kan anak zaman now itu IT, kan zaman IT dia. Terus satu, kita harus menyadari. Nah, yang kedua, sebagai guru dan sebagai orang tua yang ada di ruangan atau di kelas itu, nah kita tidak boleh orokan. Kita harus banyak mendengar dulu. Kita dengar dulu, setelah kita dengar, kita lihat, baru kita analisa, baru kita bisa menyimpulkan. Nah, jangan langsung kita simpulkan, segala sesuatu langsung kita simpulkan. Kalau tanpa proses tadi, bisa-bisa kesimpulannya itu yang tidak benar, tidak tepat. Nah, jadi kalau ada apa-apa di kelas itu, pelajari dulu. Pelajari dulu ya Bu. Ya, dan cara mempelajarinya itu bagaimana? Ya, kita lihat dan kira-kira masalah itu datangnya dari mana sumbernya, terus siapa yang Terlibat. yang terlibat. Nah, itulah yang harus mempelajari dengan informasi dari dia. Nah, nanti baru ya kita bisa menyimpulkan, kita bisa menganalisa benar atau tidak yang sudah mereka lakukan. Oke. Nah, jadi jangan kita mengatakan tentang kita seorang guru atau seorang pimpinan, nah harus bahasa kita yang dilakukan. Iya, iya. Ya, untuk saat ini sudah terjadi. Iya, iya. Sekarang itu yang penting kerjasama. Kerjasama semua yang terlibat ya Bu ya. Terlibat, jadi bangun komunikasi, bangun hubungan yang baik. Hubungan yang baik ya Bu. Ya, sehingga akhirnya bisa menghasilkan kerjasama yang baik. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu. Saya banyak mendapatkan ilmu dari Ibu. Semoga apa yang saya dapatkan bisa saya terapkan di kemudian hari. Oke, sekian dari wawancara kita hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Boleh diceritakan sedikit Bapak sekarang kepala sekolah di mana? Ya. Oke baik. Dan kawan-kawan, saya Zahar MTB, kepala sekolah SMA Negeri 3 Tapung Dulu, Tapung, Kabupaten Kampar Riau. Oke, kalau nggak salah Bapak di situ baru mutasi ya Pak ya. Sebelumnya Bapak di mana Pak? Di SMA 3 Tapung.
sekarang SMA 3 Tapung Hulu. Jadi Oh. pakai hulu lagi. Oh gitu. Kalau kemarin tapung saja, sekarang pakai hulu ya Pak ya? Iya, pakai hulu. Oke. Di sini kebetulan saya ada tugas nih Pak, mewawancara beberapa kepala sekolah terkait dengan praktik pengambilan keputusan. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak? Oke, silakan. Oke, begini Pak. Selama Bapak menjadi kepala sekolah, baik itu di SMA Negeri 3 Tapung atau sekarang di SMA Negeri Tapung Hulu ya Pak? Tentunya Bapak pasti menemui masalah sebagai pimpinan gitu. Nah, di sini masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya. Jika ada, bolehkah Bapak menceritakan kepada saya beserta cara penyelesaian masalah Bapak tersebut? Contohnya satu saja. Ya, menjadi kepala sekolah memang sudah ditakdirkan untuk menjadi solusi bagi teman-teman, bagi siswa yang hampir setiap hari permasalahan itu muncul. Maka sebagai kepala sekolah memang harus siap mental. Apapun permasalahan sudah dihadapi dengan kuncinya itu Bu Yani, Iya Pak. dengan kepala dingin dan hati yang lapang itu kunci. Iya, dengan Iya, kepala Pak, yang dingin masalah. dan hati yang lapang ya Pak ya. Ya. Nah, termasuk diantaranya mungkin masalah siswa ataupun masalah sama siswa. Siswa dengan pandangan kita, siswa ini adalah anak muda yang kreatif dalam pemimpin masa depan. Nah, kalau ada masalah, kita meninjaunya dengan tinjauan mereka adalah calon pemimpin masa depan. Iya Pak. Makanya kalau ada muncul masalah, umpama tingkah laku dia yang kurang berkenan, atau yang lain-lain lah. Pertama ya kita terapkan aturan-aturan. Terus kalau kita gunakan konsep terstruktur, pelanggan, nasihat, terus tahapan berikutnya. Tapi dengan catatan tahapan-tahapan dilewati itu memang dengan penuh perbaikan dan pengayoman dan pembinaan yang betul-betul sempurna dan baik. Oke Pak, baik sekali ya Pak cara Bapak untuk mengambil keputusan. Nah, di sini saya dalam pelajaran modul 3.1 dalam pendidikan calon guru penggerak Pak, di sini kami menemui dua jenis dilema, yaitu dilema etika yang merupakan dilema kebenaran lawan kebenaran dan satu lagi bukan moral yang merupakan kebenaran lawan kesalahan. Nah, di sini kami punya pertanyaan nih sama Bapak sebagai pimpinan, ya. Mungkin kami belajar sama Bapak sebagai pimpinan. Mungkin nanti ke depannya kami akan memberikan pengajaran kepada peserta didik kami sebagai pemimpin di pembelajaran gitu, Pak. Nah, di sini pertanyaan pertama, kalau menurut Bapak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang muncul ini, mana yang berupa dilema etika dan mana yang berupa bujukan moral, Pak? Permasalahan yang muncul ini memang membuat kita harus berpikir keras bagaimana mencarikan solusi. Kadang-kadang kelihatan masalah itu hampir mirip, tapi sebenarnya ada satu yang sudah melanggar etik, nah satu lagi masih dalam tataran aturan. Iya. Kalau kita ambil keputusan ke kiri atau ke kanan, nah, nanti salah satu pasti ada korban gitu. Iya. Kalau ini kita sadar betul bahwa kita ini pendidik, pengayom, ujung tombak generasi muda. Anak-anak yang kita didik ini adalah anak-anak yang penuh dalam masa bergolak, masa puber mereka. Iya Pak. Nah, perlu pertimbangan yang sifatnya tidak terlalu kaku dan ketat, tapi lebih fleksibel melihat kondisi mereka. Nah, dengan kondisi fleksibel itulah yang intinya si anak tadi kita mampu carikan solusi, dia selamat. Dua-duanya selamat ya Pak, si anak selamat ya Pak, kita berpihak kepada murid ya Pak ya? Ya, kadang-kadang sifatnya kita mengalah selangkah, padahal kita ini kan pimpinan guru. Iya. Nah, tapi kalau kita menerapkan egois itu ya
guru ya harus diikuti kan gitu. Iya. Tapi ada kalanya demi penyelamatan anak kadang guru harus mengalah. Iya. Mengalah selangkah tujuannya untuk kebaikan si anak. Umpama ini kalau di Pekanbaru kan ada aturan-aturan itu hukum. Iya. Kalau kita ikuti aturan hukum itu si anak udah keluar. Bagi diri yang melihat anak itu adalah generasi muda yang perlu pengarahan, maka kita harus fleksibel di situ. Dipandang orang bapaknya terlalu terlalu ambivalen lah gitu. Ya, sudah sekian, kenapa nggak dikeluarkan? Iya. Itu kebahagiaan orang. Iya. Di sisi lain, kalau kita kembali ke pokok kita semula pendidik, guru dan biru, maka kalau memang kita melihat masih ada potensi kebaikan sama anak, secara psikologis kita lihat, maka kita singkirkan dulu aturan itu. Yang jelas selamatkan dia dulu. Kalau dia masih bisa mau berubah dan berjanji dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan mereka, nah maka dengan legowo ya kita harus mengalah selangkah. Nanti perkembangannya, mana dalam pengalaman Bu Yati ya. Iya Pak. Anak yang sudah di ujung tanduk ini kita selamatkan. Nah, kemudian dia berubah, nah disitulah kepuasan diri kita sebagai pendidik atau guru yang mampu mengatasi berbagai masalah. Artinya dari si anak yang dari jurang yang menuju titik kehancuran mereka, kita selamatkan. Jadi kalau saya mengatakan ke teman-teman kita guru ini ibaratnya malaikat penyelamat yang diutus Tuhan ini untuk generasi muda. Iya Pak. Jelek apapun mereka itu saat ya, karena yang kita anggap kurang berhasil sekarang, dia itulah yang masih berhasil. Iya. Itu pemahaman kira-kira Bu Yati. Oke, bagus sekali ya Pak. Cara Bapak memandang sebuah kasus itu apakah dilema etika atau bukan moral. Jadi kebanyakan di sekolah itu kasusnya dilema etika ya Pak ya. Jadi dibawakan ke dilema etika. Pokoknya dia berpihak kepada murid gitu ya Pak. Iya, betul. Nah, oke, pertanyaan kedua ya Pak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Bapak terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Sepertinya udah terjawab ya Pak ya? Iya. Ya itu tadi. Oke, saya ulang. Artinya tata aturan yang telah disusun bersama itu kesesuaian kan buat aturan-aturan itu. Iya. Itu tempat kita jalankan, kita patuhi. Nah, tapi di ujung akhir semua penyelesaian itu, maka kepala sekolah harus punya pertimbangan khusus. Iya. Ada pertimbangan khusus sebagai pimpinan ya Pak ya? Betul. Oke, terima kasih Pak. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga Pak. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Nah, konsepnya tidak lain semua musyawarah mufakat. Artinya apapun, semuanya kita musyawarahkan. Apa permasalahannya kita kaji bersama. Ini si anak apa masalahnya? Iya. Dicari akar masalahnya gitu ya Pak ya? Jadi ada musyawarah. Gimana benang busuknya? Terus kita ajak berdiskusi. Biasanya kalau kasus yang sudah masuk ke meja saya itu, sudah diskusi. Maka semua guru BK, wali kelas dan wakil siswa itu saya panggil. Kita konferensi kasus. Iya. Lihat, di situ konsep musyawarah mufakatnya di situ harus nampak. Jadi nggak boleh kita egois. Kalau si anak sudah melakukan kesalahan terus kita kan, itu nggak boleh. Artinya betul-betul kita pertimbangkan dengan meminta berbagai macam pendapat. Nah, walau kelihatan di situ sebagian teman-teman tidak sabaran menunggu. Iya. Ya harus ambil cepat, harus dikeluarkan si anak dan segala macam. Sebenarnya tidak bagus. Itu semua musyawarah mufakat tadi dengan berbagai macam pertimbangan dan teman-teman akhirnya mampu melahirkan sebuah keputusan yang membawa mudarat, tapi membawa manfaat bagi si anak juga bagi kita. Iya. Dua-duanya terselamatkan gitu ya Pak ya? Ya, betul.
si anak terselamatkan dan kita juga terselamatkan dari warga maaf cakap nih dari amukan masyarakat lah kalau akan kalau seandainya kita ngambil keputusan gitu ya Pak. Oke, lanjut ya Pak, pertanyaan yang keempat. Ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, yang efektif itu memang mengajak semua bermusyawarah dan berdiskusi tadi ya. Iya. Tadi udah Bapak sampaikan ya. Di sekolah dengan urutan penyelesaian tadi, dari wali kelas masuk ke BK masuk ke siswaan, kemudian mau sampai ke Kepsek. Nah sebelum masuk ke Kepsek, saya ajukan selalu kepada wakil untuk dan wali kelas juga demikian untuk memanggil berulang-ulang si orang tua. Nah ini bagaimana solusinya? Ya coba pelan-pelan baik-baik. Nah sehingga apa? Si orang tua dan si anak kita tidak menganggap seperti suasana di pengadilan gitu antara hakim dengan terdakwa enggak. Iya. Mereka aja berkompromi. Berjenjang lah istilahnya ya Pak ya, kasus yang Bapak bilang tadi berjenjang lah penyelesaiannya ya. Tidak semena-mena sebuah kasus itu langsung ke kepala sekolah gitu ya Pak ya. Ya. Nah, seandainya nanti kasus itu sampai ke Kepsek, yang si orang tua sebelumnya sudah dapat gambaran sosialisasi atau gambaran akan kasus anaknya. Iya. Dan ketika pun keputusan terjelek diambil, artinya si anak kita keluarkan atau dalam tanda petik kita pindahkan, itu suasananya juga suasana yang kondusif dan suasana menolong anak. Iya. Pengalaman saya berarti di selama 3 tahun si anak ini sudah kewalang lah, artinya sudah berjenjang dan sering dijalankan. Iya. Akhirnya sampai ke titik mengambil keputusan, si anaknya itu harus dikeluarkan. Iya. Dan proses pengeluarannya dengan cara yang kompromistis tadi dan edukatif tadi. Dan si orang tua menerima dan saya jelaskan baik-baik bahwa kita mengeluarkan bukan berarti si anak kita benci, tidak, tapi juga menyelamatkan si anak pula karena kondisi yang ada saat ini tidak memungkinkan secara sosial dia dengan teman-temannya untuk melanjutkan kondusif, dia melanjutkan. Maka jalan terbaik untuk si anak saya bilang itu maka si anak dipulangkan ke orang tua, carikan sekolah bisa menampung dia. Dari segi administratif kita bantu. Dan ini pengalaman Bu Yati. Iya. Dia pindah ke SMA tempat saya sekarang bertugas. SMA 3 Tapung Hulu. Jumpa lagi sama Bapak. Dan sebelum saya pindah ke sana, ke sana itu, entah kenapa si ibu ini menelpon saya. Dia melaporkan tentang kondisi anaknya telah berubah total. Alhamdulillah. Dan sudah menjadi juara. Alhamdulillah. Anaknya perempuan atau laki-laki Pak? Kalau boleh tahu Pak. Laki-laki. Menjadi juara ya Pak ya? Dia menjadi juara dan melaporkan. Nah yang dia sampaikan saya teringat dengan kata-kata Bapak itu bahwa Bapak berharap dan optimis sekali dengan tindaknya anak saya ini. Anak saya ini akan berhasil. Rupanya iya ya Pak ya? Iya, rupanya tidak berhasil. Saya sudah juara Pak dari kondisi yang Bapak tahu lah, dari kondisi yang sangat jauh di Selat 3 Tapung. Iya. Dan sudah juara di Selat 3 Tapung ini. Akhirnya beberapa saat setelah itu saya akan pindahnya di situ. Iya. Nah, akhirnya saya jumpai si anak itu lagi. Terjadi memang suasananya memang indah sekali. Artinya dan tepu-tepu bau si anak tersebut dan saya tanya gimana prestasinya. Dan dia bilang dia juara. Terus saya tanya guru yang sama 3 Tapung Hulu ini lagi, ya memang Pak. Memang udah jauh berubahnya Pak kata gitu ya? Berubah, jadi juara dia di sini. Ternyata Bu Yati, di anak yang masih muda ini usia kuliah, dia masih muda memang sesuai Bu Yati bilang tadi melanggar hukum, memang melanggar hukum lah kalau kita berpikir. Iya. Tapi ada jalan terbaik setelah itu rupanya ya Pak. Tetap
kita arahkan, kita bina mereka ini apa pemimpin masa depan. Iya. Nah, ternyata saya rasakan, ya ini barusan terjadi tuh. Nah, belum lagi waktu saya pernah jadi guru. Iya. Sama 14, itu banyak sekali. Yang menegur saya di pinggir jalan itu adalah anak-anak yang dan tolong. Karena yang pintar dia nggak mau tahu. Nah, itu punya pengalaman singkat ya. Iya, baik. Mantap sekali pengalaman Bapak. Sangat menginspirasi saya, Pak. Dan saya terus terang tadi saya merinding bulu saya bulu roma saya mendengar cerita Bapak yang anaknya tadi itu di sekolah Bapak lama dia bermasalah sampai dikeluarkan dengan sudah pertimbangan segala macam, akhirnya memang harus dikeluarkan, tapi dia di sekolah baru dia menjadi lebih baik. Itu saya sangat sangat kagum dengan cerita yang ini, Pak. Oke. Gitulah Pak ya. Nah, berikutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika menurut Bapak? Tantangan Bapak selama ini? Ya, tantangan itu memang selalu ada, Bu. Iya. Artinya dua sisi itu selalu berhadapan. Satu sisi yang menegakkan aturan, satu sisi si anak yang kadang-kadang yang selalu melanggar aturan. Iya. Melanggar aturan, kita juga tidak. Cuman yang perlu kita ingat itu adalah cuman cara bertindaknya yang perlu agak lebih soft. Iya. Bukan bicara. Artinya tetap akhlak bulu karimah itu sih. Iya. Akhlak bulu karimah dalam kita menghadapi anak tadi, nah itu harus memang sikap terbaik kita yang kita berikan. Oke. Nah, apa yang kita berikan dia akan selalu ingat selamanya, dan bisa jadi di tangan kita itu persimpangan hidup mereka. Iya. Seandainya kita tidak memberikan yang terbaik, dia jatuh ke jurang yang dalam, gitu kan? Iya. Makanya saya bilang tadi, Bapak Ibu kita yang jadi guru ini adalah tangan Tuhan berupa malaikat Tuhan untuk menyelamatkan anak muda. Iya, generasi muda masa depan ya Pak ya. Jadi dua tantangan yang berseberangan itu kadang-kadang dengan sabaran. Iya. Itu yang membuat kita lebih termotivasi untuk lebih baik. Itu Bu Yati. Oke Pak, selanjutnya masih ada nih Pak. Apakah Bapak memiliki sebuah aturan atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur? Harus terjadwal dan terkoordinir. Terkoordinir ya Pak ya? Ya. Misalnya dari proses itu kita itu di tahapan itu. Nanti baru kita carikan solusi terbaik untuk anak. Jadi ada tahapannya dulu ya Pak, dari wali kelas ke BK, gitu ya Pak ya? Betul. Jadi kalau udah masuk ke meja Bapak kasus ini, apakah Bapak langsung menyelesaikannya? Ya, tapi dengan cara dapat lagi ke bawah ke guru dan wali kelas, guru BK dan wakil kesiswaan. Nah, baru kita ambil keputusan. Berarti intinya dimusyawarahkan lagi ya Pak ya? Betul. Tetap dimusyawarahkan walaupun kasus itu sudah sampai ke meja Bapak gitu ya Pak? Iya. Oke. Nih, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Pak? Ya, jelas. Itu adalah teman-teman, wali kelas, BK, dan wakil itu memang orang-orang yang sangat membantu ya Pak? Dan iya, membantu. Dalam pengambilan sampai ke kita, iya. Mereka memberikan pertimbangan yang memang membantu kita dalam keputusan. Oke Pak. Nah ini pertanyaan terakhir nih Pak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan tentang dilema etika ini? Nah itu memang pertama mengacu pada konsep aturan tetap ditegakkan. Iya. Kemudian
tapi dengan konsep lebih fleksibel. Samakan konsep musyawarah mufakat dengan keputusan. Iya. Dan kalaupun diambil keputusan yang kurang mengenakan, tapi kita juga mengedepankan sikap akhlakul karimah tadi. Oke, berarti intinya mengedepankan sikap akhlakul karimah ya Pak? Ya, betul. Kira-kira masih ada Pak pengalaman Bapak untuk mengambil keputusan? Sebenarnya sudah cukup ya, Di. Oke. Bisa kita berikan, ya. Terima kasih banyak ya Pak atas wawancara kita pada sore hari ini. Saya sudah banyak mendapatkan ilmu dari Bapak. Semoga ilmu yang Bapak berikan kepada saya menjadi manfaat bagi saya, dan terutama Bapak telah telah membantu saya dalam menyelesaikan tugas aksi nyata saya Pak, mewawancarai kepala sekolah yang kita sekolah, dan dua di luar kepala sekolah kita gitu Pak. Terima kasih banyak atas waktu Bapak. Selamat berbuka puasa, nanti sampai di rumah ya Pak ya, masih di bengkel ya Pak ya. Di bengkel ini. Oke, mohon maaf Bapak, saya sudah mengganggu waktu Bapak, dan saya berterima kasih banyak kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat Ibu. Oh ya, Ibu Kepala Sekolah TK Tri Insani. Iya. Izin ya Bu, saya mau wawancara Ibu beberapa menit ke depan dengan beberapa buah pertanyaan. Nah, kebetulan saya di sini ada tugas wawancara kepala sekolah terkait praktik pengambilan keputusan. Nah, di sini Ibu sebagai kepala sekolah di TK Tri Insani ini, adakah suatu masalah yang Ibu hadapi sebagai pemimpin di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Jika ada, boleh nggak Ibu menceritakannya kepada saya? Bagaimana cara Ibu menyelesaikan masalah tersebut? Sebenarnya kalau di TK itu ada dilemanya. Guru itu kadang datang tidak tepat waktunya. Nah, selama ini kita memang menggunakan absen manual. Jadi banyaklah di situ, kadang dia datang tidak pada waktunya, dimundurkan jamnya. Di situ aja sih dilemanya. Oke, berarti Ibu selama ini absen guru menggunakan manual Iya. ya? Jadi datang langsung absen. Nanti pulang juga absen. Jadi ada yang tidak jujur di sana Iya. ya? Oke. Nah, bagaimana keputusan yang Ibu ambil saat itu? Nah, jadi selama ini kita pantau terus. Jadi kan kebetulan kita lihat jam kedatangan dengan yang ditulisnya itu berbeda. Tidak sinkron? Tidak sinkron. Jadi kita awalnya kita pantau, terus kita juga putar otak nih gimana solusinya gitu kan. Terus ada beberapa kali itu kita briefing, kita panggil semuanya, bukan satu guru yang bermasalah, semuanya ya. Kita kasih inilah, kejujuran itu kan memang harus di depan lagi kita mengajarkan anak TK. Jadi alhamdulillah ada ini ya, udah mulai lah ya Bu ya. Cuma kami lebih efektifnya, kami bersama yayasan itu mempunyai kesepakatan untuk menggunakan pinjar. Menggunakan pinjar. Wah, keputusan yang sangat baik ya Bu ya. Ibu mengambil solusinya dengan menggunakan pinjar premi ya. Nah, jadi begini Bu, saya dalam modul ini mempelajari dua jenis dilema, yaitu dilema etika yang merupakan dilema kebenaran lawan kebenaran, dan rujukan moral yang merupakan kebenaran lawan kesalahan. Nah, di sini kami punya pertanyaan. Kalau menurut Ibu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang muncul ini, mana yang berupa dilema etika dan mana yang berupa rujukan moral? Sebenarnya kalau yang kasus tadi saya ceritakan di awal itu dilema etika. Oh iya, kasus yang kalau moral itu sampai sejauh ini tidak ada kita temui ya. Iya. Jadi kalau etika, salah satunya itu etika kalau kami lihat dari absen tadi, karena tidak ada kejujuran. Tidak ada kejujuran. Etikanya tidak jujur, Jadi kan kita dituntut kan supaya jujur. Guru yang jujur dulu, baru nanti pendidik berpihak kepada murid ya Bu ya. Iya, itu Nah, kita semuanya
sebagai pendidik ini kan berpihak kepada murid, gimana mendidik kita mau mendidik siswa kalau gurunya belum jujur. Oke. Nah, lanjut ya Bu, pertanyaan kedua. Selama ini, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau untuk pengambilan keputusan, kita sepakati dulu sama-sama. Kalau rasanya keputusan yang satu itu menyangkut semua aspek, jadi maksud saya itu aspeknya mungkin tidak merugikan dari salah satunya, itu yang kita ambil. Oke, jadi tidak ada yang tidak merugikan salah satu aspeknya, itu yang Ibu ambil ya. Nah, lanjut ya Bu dengan pertanyaan yang ketiga. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Sebenarnya kita cari pokok permasalahannya dulu. Cari pokok permasalahan yang pertama ya Bu ya. Terus nanti ditelusuri dulu ya. Iya, telusuri dulu. Terus kita panggil itu guru yang bersangkutan. Face to face. Face to face. Tidak di depan yang banyak. Tidak, karena memang dia kelihatan menyolok apa ya? Kelihatan di sananya dia dari absen tadi. Dia kelihatan itu berbohong lah bahwa ada kejadian di sana gitu ya Bu. Jadi Ibu memprosesnya dengan cara memanggil. Iya, kita panggil dulu dia. Terus kita tanya apa permasalahannya, kendalanya apa. Walaupun rumahnya tidak jauh dari sekolah. Walaupun rumahnya tidak jauh dari sekolah. Sebenarnya rumahnya tidak jauh dari sekolah. Jadi Ibu cari akar permasalahannya. Itu langkah-langkah Ibu ambilnya. Oke, bagus sekali Bu. Jadi Ibu telusuri dulu, Ibu panggil gurunya dengan face to face. Terus kami cari solusinya. Gimana maunya dia, gimana dia bisa supaya tidak terlambat tadi. Jadi Ibu tanya dia apa maunya dia, gimana caranya supaya dia tidak datang terlambat. Jadi gurunya Ibu tanya dia. Oke, lanjut ya Bu dengan pertanyaan berikut. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau hal-hal yang efektif itu mungkin segala sesuatu itu bisa kita bicarakan dengan baik ya, dengan semua ya, bukan dengan salah satu, semua dulu. Yang terlibat ya? Iya, yang terlibat. Ini kan permasalahannya guru. Dibicara dengan dikomunikasikan dengan baik, dengan baik dengan guru tersebut. Kemudian kita yang kita bicarakan sama yang punya kepentingan. Yang berkepentingan ya? Kepentingan di situ. Itu aja sih. Oke, kita lanjut dengan pertanyaan kelima. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ini tantangan lagi nih Bu. Sebenarnya kita jadi kepala sekolah itu kita dituakan selangkah. Dituakan selangkah dari teman-teman guru. Tidak, jangan mentang-mentang kita kepala sekolah kita merasa itu kita tinggi, tidak. Kita dituakan selangkah. Jadi dia itu bisa kita jadikan teman, bisa kita jadikan sahabat. Dan dia juga tidak bisa terlalu takut, oh ini kepala sekolah. Tapi kita di saat kita di saat kita memang jam sekolah, dia memang harus ikuti peraturan. Iya. Ada waktunya Ibu menjadi kepala sekolah, ada waktunya Ibu menjadi teman sejawat ya Bu ya. Oke. Jadi sebenarnya tantangannya tidak terlalu begitulah ya Bu ya. Karena Ibu sudah menganggap kawan-kawan guru ini seperti teman sejawat gitu ya Bu. Jadi itu makanya kita di sana itu sebagai kepala sekolah itu ya harus berbesar hati. Ada keterbukaan. Nah, jangan sampai nanti ada dusta di antara kita kan Bu, karena kita memang guru itu kita tanpa guru itu tidak ada apa-apa. Dan guru juga seperti itu kita. Dia harus ada juga yang mengayomi. Bukan mengatur istilahnya Bu, bukan. tapi Kita sama-sama gitu. Itulah tantangannya. Nah, apakah Ibu memiliki sebuah aturan atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan selama ini? Sebenarnya kita tidak punya waktu khusus. Jadi kalau ada kasus langsung kita panggil. Mungkin di jam pulang sekolah ya, tidak waktu pembelajaran aktif. Jadi kita bicarakan baik-baik sama guru tersebut.
Jadi langsung ibu tangani Iya. ya, tidak diulur-ulur waktunya Tidak, ya. karena nanti kalau berkepanjangan nanti kita gondok melihat dia, jadi kan tidak bagus juga. Iya, hubungan Iya. silaturahmi tidak jadi bagus ya Bu ya. Jadi sebaiknya langsung diselesaikan pada hari itu. Habis hari itu. Habis selesai pada hari itu. Nah, kira-kira prosedurnya seperti yang tadi diceritakan itu ya. Ibu panggil Iya. yang terlibat, Iya. yang terkait, yang berkepentingan di sana, ditelusuri akar Iya. permasalahannya. Oke, makasih. Dan solusinya gimana ke depannya? Iya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, nomor 7 ya Bu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau tidak bisa saya selesaikan dengan sendiri, itu saya mungkin menghubungi yayasan. Ya, Ibu berada di bawah Iya. naungan yayasan ya Iya Bu? benar. Jadi kita Kita tidak berdiri sendiri ya? Iya, kita berusaha untuk berkomunikasi dengan yayasan. Mm-mm. Nanti kalau misalnya nanti saat yayasan kasih solusi. Mm. Kalau tidak bisa dengan yayasan dan tidak bisa dengan kita, berarti nanti yayasan yang ikut Ya, yang ikut membantu menyelesaikan masalah. Oke, baik. Jadi di sini Ibu tidak langsung mentang-mentang kita jadi kepala sekolah langsung memutuskan sendiri, tidak ya Bu ya. Nah, seperti prosedur Ibu tadi, Ibu mencari akar permasalahannya dulu. Iya. Ibu tanya yang terlibat, Iya. gitu ya. Jadi Kalau nanti tidak proses bisa, udah putus sama Ibu sendiri, Ibu akan baru melibatkan dengan iya. yayasan. Oke, baik Ibu. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Bu. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan Ibu tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Sebenarnya segala sesuatu itu bisa kita bicarakan dengan baik-baik. Dengan baik-baik ya Bu. Dengan baik-baik. Kalau ada permasalahan Iya, ya. ada permasalahan. Jadi ya itu tadi, kita kepala sekolah itu harus pandai, harus bijaksana Iya. mengambil keputusan. Jadi sehingga guru yang di bawah kita itu dia itu merasa tidak sebagai pekerja saja, Iya. jadi Sebagai teman. sebagai teman juga. Jadi dengan anak-anak pun nanti mereka pasti nyaman. Iya, iya. Nah, Dia kalau udah nyaman dengan atasan pasti dia Iya. nyaman dengan bawahannya. ya kondusif jadi insya Allah. Iya, jadi Pembelajaran. lingkungan Iya, kondusif. aman, iya. Oke, itu ya Bu ya. Sekian mungkin wawancara kita hari ini. Terima kasih banyak atas waktu yang sudah Ibu berikan. Dan saya Yati Gusneli dengan Ibu Kepala Sekolah Tri Insani. Iya. Sekian dulu hari ini. Semoga kita jumpa di lain waktu. Terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.